Selamat datang di Sang Hyang Channel, menguak sejarah penuh makna. Mohon maaf kepada para penonton semuanya. Sehubungan Al-Fakir baru bisa melanjutkan sejarah Syarif Hidayatullah. Insyaallah saya akan melanjutkan sejarah Syarif Hidayatullah selanjutnya. Dan saya mohon dukungannya ke semua pecinta sejarah Syarif Hidayatullah atau yang disebut sejarah Cirebon. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, dan negeri ini, bangsa ini, agama Islam yang kita peluk, kita bisa untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul yang dibawa oleh para wali Allah, khususnya yang dibawa oleh Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa, sahabatku, temanku semuanya, saya dari channel Sang Hyang menuju Keramat Rambut Kasih yang berada di lokasi Desa Sindang Kasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Semoga kita semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri ini aman, tentram, sejahtera, jauh dari pengkhianatan bangsa dan negara dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sambil kita, para penonton, sambil jaroh kita menceritakan selanjutnya, yaitu perjalanan Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Gunung Jati, Cirebon, yaitu yang pada nyantri, yang pada mengaji di Syarif Hidayatullah, semua kitab, mantek, bayan, ma'ani, syariat, hakikat, tarekat, makrifat sudah tembus semuanya diajarkan kepada wali-wali Allah yang lain, seperti kepada Syekh Kajoran, kepada Syekh Mayang, kepada Wak Syekh Kendal, dan kepada Pangeran Maktum. Semua sudah diajarkan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu memuka isining sahadat atau sahadat jati. Nah, para penonton, diceritakan sudah pada pulang ke semua masing-masing tempat dan rumahnya, yaitu khususnya
yang masih ada di tempat Syarif Hidayatullah di Gunung Amparan atau di Gunung Jati, yaitu Nyai Endang Gelis beserta Nyi Mas Pakungwati yang jadi putranya. Mengaji syariat, hakikat, tarekat, makrifat, dan kitab-kitab lain oleh Syarif Hidayatullah sudah diajarkan kepada beliau berdua. Kemudian Syarif Hidayatullah mengingat amanat dari Syekh Syamadullah yang jadi paman uaknya, yaitu Syekh Syamadullah, kakaknya Nyimas Larasantang. Jadi Syarif Hidayatullah kepada Syekh Syamadullah kapi uak. Ada amanat dari Syekh Syamadullah harus menikahi yang jadi putranya, yaitu yang bernama Nyimas Pakungwati. Singkat cerita, nikahlah Syarif Hidayatullah dengan Nyimas Ratu Pakungwati. Yang menikahkannya Syekh Amarullah, yang jadi saksinya yaitu Syekh Ora Karawang, Sunan Giri, Syekh Payak, dan Syekh Mayang. Singkat cerita, pernikahan begitu haibah, begitu meriah, diiringi dengan tahlil tahmid, dengan solawat-solawat yang diadakan di Gunung Amparan, Gunung Jati. Syarif Hidayatullah dengan Nyimas Pakungwati, dengan Silih Asah, Silih Asuh, silih kasih sayang, saling mengingatkan, dan sangat sakinah, mawaddah, warahmah menurut agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh tina pertengkaran, jauh dari perselisihan, jauh dari keegoan. Syarif Hidayatullah sangat toleran kabar istrinya. Istrinya pun sangat memaklumi kepada Syarif Hidayatullah, wanita yang menurut pada suaminya. Suaminya juga Syarif Hidayatullah yang mengerti tentang istri. Singkat cerita, di Gunung Amparan, yaitu singkat cerita pindah Syarif Hidayatullah membuat rumah atau padepokan atau yang disebut langgar jeblek garan zaman dulu, yaitu berdirinya negeri Kamedaran, Raja Kamedaran. Syarif Hidayatullah membangun negeri baru, belum juga ada masjid, belum juga ada tempat-tempat lain, karena para wali sudah pada pulang ke masing-masing daerah dan tempat dan rumahnya. Tapi ada janji Hyang Widi bakal kembali 3 tahun lamanya para wali tersebut. Singkat cerita di sini, yaitu yang namanya Kerajaan Kanoman yang didirikan oleh Pangeran Cakrabumi yang sekarang disebut Kacirebonan. Kamedaran pun yang dibangun oleh para wali-wali Allah yang sekarang disebut yaitu Kesepuhan. Nah,
para hadirin penonton yang budiman dirahmati Allah. Selanjutnya Syekh Syarif Hidayatullah membangun padepokan-padepokan tempat mengaji lagi, tempat peristirahatan, dan merancang masjid yang dinamakan Masjid Cipta Rasa. Nah, para penonton semuanya, pencinta sejarah Cirebon atau pecinta sejarah tanah Nusantara Indonesia, kita tinggalkan dulu yang ada di Kerajaan Kemedaran, Kerajaan Baru Mbah Syarif Hidayatullah, yaitu yang sekarang Kerajaan Kesepuhan. Nah, pemirsa, penonton semua, apa yang kita bisa diambil dari sejarah ini secara keimanan, secara tauhid, atau secara akhlak, semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk bangsa negeri ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karomah-karomah wali Allah, yaitu Husna Syarif Hidayatullah, wali Cirebon. Khususnya kita sangat bangga jadi warga Cirebon, khususnya, atau jadi orang Indonesia, wali Indonesia satu-satunya wali yang ada di Indonesia yang bisa mi'raj, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, dan menerima pendidikan syahadat yang sekarang bermacam-macam syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, para hadirin semua, begitu hebatnya, begitu kagumnya kepada karomah Syarif Hidayatullah. Contoh, waktu Syarif Hidayatullah di gunung menerima, di Pulau Majeti juga menerima, yaitu menerima Ali Ampal yang dipunyai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Karomahnya bisa melihat di antara 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Kagumnya karomah Syarif Hidayatullah tidak bisa tertipu oleh jin dan setan semuanya. Semua rahasia diketahui oleh karomahnya Syarif Hidayatullah. Yang kedua, itu hebatnya karomah Syarif Hidayatullah bisa mengobati yang sakit, semua seluruh penyakit dari kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketiga, yaitu karomahnya Syarif Hidayatullah, air danau yang ada di Nusa Kambangan Cilacap itu dengan izin Allah bisa asat seketika. Yang namanya pohon jambe atau pohon aren, buah aren bisa menjadi emas dengan izin Allah, karomahnya Syarif Hidayatullah. Nah, para penonton yang budiman dirahmati Allah, semoga antum semua dapat karomah Syarif Hidayatullah. Muhammad Al-Fakir manusia biasa, bukan dari keturunan Syarif, bukan dari keturunan ulama, manusia biasa. Semoga dimaaf barangkali ada tutur kata saya kurang enak didengar, kurang diresapi di hati, mohon maaf. Pak, insyaallah sejarah ini tidak bisa juga dikurangi dan dilebihkan oleh saya. Semoga saya dan keluarga dan semuanya, antum yang mendengarkan dan yang menonton, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berpenyakit diangkat penyakit oleh Allah, yang ada kesulitan angkat oleh Allah. Semoga musibah-musibah yang ada di negeri ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan karamahnya, barokahnya Syarif Hidayatullah biidznillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.